Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Ben Hidayat. Kita sudah lama banget nih nggak jumpa untuk mengobrolkan es krim. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan klarifikasi kepada teman-teman semuanya tentang postingan saya di YouTube mengenai es krim. Jadi ada video saya yang mendapatkan pemberitahuan dari pihak Gliko langsung gitu ya. Secara nggak langsung saya menjadi sales Gliko gitu ya, karena banyak sekali ternyata yang WA ke nomor saya untuk bisa mendapatkan kontak sales Gliko dan mendapatkan pinjaman showcase atau pinjaman intinya mereka bisa jualan es krim Gliko. Banyak banget yang DM ke saya, ke WhatsApp saya, dan itu saya mengapresiasi dengan baik. Saya memberikan sambutan yang baik kepada teman-teman yang memang mau berjualan sama seperti saya. Hanya saja beberapa memang beda daerah, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang sama-sama Banyuwangi tapi dari jauh kayak gitu. Ternyata banyak banget yang minat gitu. Dan bagaimana step-stepnya yang ya itu ya sudah saya sampaikan ke mereka kayak gitu. Cuman di satu video ini ada pihak Gliko yang merasa kurang berkenan dengan postingan saya tersebut. Bahwasanya saya kurang paham di mana ketidakberkenanannya beliau, bahwasanya menyampaikan kalau postingan saya sebaiknya di take down atau diturunkan, dihapus kayak gitu. Saya sebagai YouTuber di sini saya hanya menyampaikan secara objektif ya. Saya menyampaikan yang sudah saya alami, yang sudah saya temukan. Setiap perdagangan pasti menemukan kendala-kendala ya, yang namanya juga dagang. Pasti ada perhitungan, apalagi es krim. Kita memperhitungkan listriknya, kita memperhitungkan penjualan tiap harinya, tiap minggunya, tiap satu bulannya. Itu kita pertimbangkan apakah worth it atau tidak kita lanjutkan untuk tetap berdagang es krim tersebut. Karena kalau nggak laku sama aja kita bayar listrik tapi nggak dapat income yang masuk. Nah, itu yang repot. Nah, yang saya sampaikan di YouTube saya hanyalah kendala-kendala yang muncul gitu lah. Padahal di YouTube satu yang lagi itu saya menyampaikan bahwasanya saya berterima kasih sekali kepada Gliko bahwasanya diberikan izin untuk berdagang es krim itu dari 0 rupiah loh ya. Nggak ada penarikan biaya apapun. 0 rupiah yang diberikan ke Gliko kepada saya, dipinjemi, disetokin, itu saya berterima kasih kepada pihak Gliko ya, benar-benar sangat berterima kasih. Nah, ada pembahasan yang positif, yang kedua bukan negatif tetapi secara objektif ya. Saya menyampaikan kendala yang ada di lapangan, yang mana semua itu untuk perbaikan gitu loh ya, untuk perbaikan supaya ke depan pihak Gliko sendiri bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada para pedagang seperti saya dan teman-teman sekalian gitu ya. Bukan berarti di sini itu sebuah komentar negatif, bukan sama sekali. Saya dengan sangat menghormati, dengan sangat hormat menyampaikan bahwasanya semua yang saya posting tentang Gliko yang minta di take down itu saat ini sudah berlahan pelan-pelan itu membaik gitu. Sudah alhamdulillah untuk stok sudah tidak pernah terlambat lagi. Cuman memang nggak bisa dapat sebanyak yang saya inginkan gitu. Kalau saya minta 3 atau 5 karton ternyata cuma dapat 2 karton gitu. Ya cuma seperti itu aja sih. Bukan berarti nggak dapat sama sekali, nggak. Yang penting kita masih tetap bisa jualan, kita masih tetap bisa muter gitu ya. Dan secara pribadi saya mengakui bahwasanya jualan Gliko itu benar-benar
menurut saya sih selama ini worth it banget, dan penghasilannya sekarang mengalahkan pesaingnya yang ada di toko saya. Bahkan si pesaingnya dalam waktu 2 minggu itu saya hanya, biasanya sebelum ada Gliko di pesaingnya itu saya order bisa sampai 1.500.000 setiap minggunya, tapi semenjak ada Gliko terbalik. Gliko orderan saya selalu tinggi di atas 800, 1 juta sampai 1.500.000 tergantung stok yang diberikan oleh sales. Semua itu bergantung pada sales ya, karena kalau di pihak Gliko saya nggak bisa milih stok kayak gitu, cuma intinya dikasih yang kosong. Jadi ketika saya request pun juga nggak bisa terlalu banyak. Beda kalau sama si pesaingnya itu memang mau kita ambil berapa aja selama tempatnya masih ada, itu kita dikasih gitu. Oh nih minta berapa aja dikasih. Cuman kalau di Gliko nggak bisa kayak gitu. Kita hanya diberikan sebatas stok itu nggak kosong kayak gitu. Karena mungkin memang pelanggan Gliko ini banyak banget. Jadi saya pribadi memahami dan memaklumi gitu loh. Sehingga stok tersebut memang harus dibagi dengan toko-toko yang lain. Ya, jadi worth it banget buat kalian jualan Gliko. Terus ini luas gitu, es krimnya itu banyak dan tempatnya itu lebar, nggak seperti pesaingnya yang standarnya itu kecil. Kecuali kalau memang kita request yang besar, yang freezer ukuran besar, itu mungkin beda lagi ya. Kalau di Gliko memang mau toko kalian kecil, mau toko kalian besar, itu memang ya dapatnya freezernya besar. Itu mantep banget menurut saya, dan kita punya banyak variasi ya gitu. Mulai dari yang 1.000, mulai dari yang itu, wow itu amazing banget menurut saya. Dan saya berharap kepada pihak Gliko bisa terus meningkatkan jumlah produknya sehingga para pedagang seperti kita nggak pernah ketelatan produk gitu. Kita nggak, jadi sehingga semua customer saya itu terpenuhi, apalagi di hari-hari yang panas seperti ini. Saya berkeringat banget ini. Wow, sehari Gliko saya bisa laku ratusan ya, bisa laku ratusan biji gitu loh. Makanya kenapa saya harus stok banyak ya. Saya tanda kutip ya, saya stok banyak. Karena apa? Karena kalau ini ya, kalian bayangkan saja ya. Oh iya, oke, aku habis ini turun. Jadi bayangkan kalau seumpama kalian jualan es krim terus stoknya cuma separuhnya gitu ya. Stoknya cuma separuh dari freezernya. Orang nggak jadi beli gitu. Kadang orang malas juga, yang dia ingini nggak ada. Akhirnya dia pergi atau mungkin dia nggak jadi beli. Akhirnya yang kita rugian, kita tetap keluarin listrik, kita harus bayar listrik. Sedangkan penjualan saya ada target gitu. Sehari minimal sekian piece gitu, entah 10, entah 20, entah 25, itu target saya. Saya tidak menyampaikan berapa target saya, intinya saya butuh banyak stok untuk bisa mengcover biar intinya nggak kehabisan dan bisa terus memutar gitu. Beda sama kayak contohnya saya jualan kacang gitu ya, mau kacang itu stoknya tinggal 100 atau tinggal 10, saya nggak peduli gitu loh. Kalau stoknya 100 berarti banyak, saya juga harus mengeluarkan secara cepat. Tapi kalau stoknya tinggal 1 atau tinggal 2, tinggal 3, apakah saya merasa dirugikan? Enggak, karena nggak pakai listrik. Beda sama Gliko, beda sama es krim yang lain, itu pakai listrik. Jadi setiap pedagang harus mempertimbangkan aspek-aspek pengeluaran dan pemasukannya. Jadi mohon sekali dengan sangat pihak Gliko bisa menerima dengan baik setiap usulan-usulan dari customer dan berlapang dada. Kami sendiri sebagai pedagang juga sangat berterima kasih ada produk yang seperti itu, yang benar-benar good, enak, murah, sehat. Mau apa lagi? Gitu loh ya. Karena saya ada tamu, jadi videonya mungkin sampai di sini saja. Saya Ben Hidayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.